Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai rekan Ibnu di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi sampai Ngawi, mulai dari Pulau Bawean sampai Pulau Kangean. Hari ini kita mendatangkan senior spesial. Beliau adalah senior Ibnu yang menjadi artis pada zamannya, petarung pada zamannya, dan juga pendekar pada zamannya. Beliau adalah Cak Nur Hadi Ridwan. Sehat Cak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Beliau lahir di kota Kediri ya pada tahun 65. Berarti per hari ini usia beliau sekitar 58. 57, nggih, 57. Beliau adalah ketua PW ke-14 ya setelah Cak Darosono. Pada kali ini kita pada kesempatan menjelang konferwil ingin mewawancara beliau terkait Ibnu kini dan nanti. Berikut masukan-masukannya. Coba jenengan ceritakan ya, bagaimana perjalanan organisasi bisa beribnu kemudian menjadi ketua PW sampai bisa mengatur ritme di dalam kongres. Silakan ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang berkenan dan punya perhatian kepada saya, walaupun sudah alumni, tetapi sambung silaturahmi dan komunikasi alhamdulillah masih terus berjalan dengan baik, dan semoga untuk alumni dan rekan-rekan yang masih aktif saat ini dan akan datang akan terus membangun komunikasi untuk kebaikan dan kemajuan Ibnu di masa-masa yang akan datang. Siap. Kalau ditanya bagaimana, saya mungkin salah satu korban dari lingkungan keluarga. Siap. Jadi bapak saya juga aktif di NU, ibu saya juga aktif di Muslimat, Oke. bule saya, mas saya, sepupu, hampir sekeluarga besar itu aktivis di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada keluarga yang nggak aktif di NU, itu sama dengan kayak anak tiri. Siap. Jadi kalau boleh dikatakan ya, pertama karena dulu masih kecil, Siap. saya aktif di Ibnu itu jadi ketua ranting itu kelas 3 sanawiyah. Oke. Kelas 3 sanawiyah sampai ke PB, sampai ke PP. Ya, alhamdulillah dengan bimbingan dari senior-senior dari keluarga, lingkungan, sehingga lahir batin itu ya berkhidmat kepada NU. Siap. Sehingga NU menjadi salah satu guide of life. Siap. Menjadi pembimbing dalam perjalanan kehidupan. Oke. Sebab orang kalau nggak ada bimbingan itu bisa salah sesat atau salah jalan. Siap. Dan NU saya kira dengan paham dan ajaran nilai-nilai yang diajarkan oleh NU, saya kira akan membawa kepada keselamatan kehidupan di dunia dan keselamatan kehidupan di akhirat. Amin. Menarik. Jujur ya, saya kalau wawancara senior-senior yang lain, entah itu dari PKB atau dari yang lain atau yang PNS, itu saya nggak grogi. Tapi baru ketemu jenengan ini mentalnya down. Ini wajar karena beliau itu adalah senior yang mempunyai latar belakang kompleks. Beliau adalah kiai, beliau juga adalah seorang entrepreneur, juga seorang politisi. Jadi gaduh-gaduh. Jadi maklum kalau hari ini saya kurang mentalnya agak down karena yang dihadapi sangat-sangat luar biasa. Berkat Ibnu. Berkat Ibnu, alhamdulillah. Coba jenengan ceritakan ya. Selama berorganisasi di Ibnu atau selama jenengan berkhidmat di NU, ada cerita berkesan yang seperti apa sehingga bisa memotivasi kader-kader muda NU? Kalau motivasi yang paling kuat itu dari pengalaman pribadi. Siap.
saya selalu punya patron kiai. Oke. Dari kiai itulah saya belajar banyak lahir batin. Siap. Apa misalkan kalau zaman saya masih di Ibnu PW, di PW Ibnu Jatim, saya punya patron waktu itu Kiai Haji Imron Hamzah. Oke. Ada Kiai Haji Hasyim Muzadi. Siap. Dan kiai-kiai yang lain. Tapi yang paling dekat saya dengan Kiai Haji Imron Hamzah. Siap. Bahkan beliau itu membimbing tidak hanya pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masail waqi'iyah, cara suriahnya. Siap. Tidak hanya pada persoalan-persoalan kekinian. Oke. Persoalan praktis sampai persoalan pribadi, beliau sangat terbuka sekali kapanpun akan membimbing kader-kader Ibnu, IPPNU, Fatayat, dan yang lain-lain untuk bisa tetap kerasan, ikhlas mengabdi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Terutama zaman itu adalah saya di Ibnu. Siap. Jadi patron itu penting. Oke. Sebab kita kalau kayak di Ibnu ini kan pengalaman mungkin ada, tapi kan belum banyak. Oke. Maka patron kiai yang di NU menjadi wasilah, ikon dalam melihat sebuah titik perjuangan dari seorang kiai. Oke. Dalam membimbing organisasi, membimbing umat, mengajarkan nilai, membangun kebersamaan, membangun kemasyarakatan. Saya kira kiai salah satu kontributor yang sangat signifikan dan besar, khususnya di Indonesia ini. Siap. Jadi saya juga lewat media podcastnya Ibnu ini berpesan kepada rekan-rekan Ibnu yang masih aktif terutama, siap, supaya mempunyai patron dalam berproses di Ibnu. Sehingga transfer knowledge, transfer experience, transfer intelektual, itu bisa kita belajar salah satunya dari sumber patron kita, yaitu kiai atau masyayikh yang lain. Sangat menarik. Kader Ibnu harus punya patron. Itu catatannya Cak ya. Ya. Jenengan jadi ketua PW tahun 92 sampai 96. Ya, betul. 3 tahun berjalan, saya baru lahir ya. Saya 94. Waktu-waktu itu adalah waktu sulit. Ya, betul. Bagaimana jenengan mampu menjalankan roda organisasi, sedangkan secara sarana dan prasarana Ibnu waktu itu belum memadai? Sangat terbatas. Ceritakan, Cak. Iya, jadi itu tadi, karena dulu waktu saya 92-96 itu kan masih zaman Orde Baru. Siap. Sehingga gerak organisasi itu betul-betul nggak seperti sekarang. Siap. Sekarang zaman reformasi demokrasi. Kalau dulu zaman Orde Baru kita harus pandai-pandai melihat sisi-sisi dari potensi yang ada di internal organisasi, di Ibnu, IPPNU, di Nahdlatul Ulama, dan yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana Ibnu tetap harus mendengarkan, Ibnu tetap harus berkonsultasi kepada NU, terutama kepada ikon-ikon NU, masyayikh yang di internal Nahdlatul Ulama atau di eksternal Nahdlatul Ulama. Siap. Sehingga dengan membangun komunikasi kepada para kiai dan masyayikh di internal dan eksternal, saya kira program-program dan misi kepentingan Ibnu itu bisa dikomunikasikan dan dijalankan oleh organisasi. Siap. Dengan wasilah para kiai dan masyayikh itu. Sehingga hambatan tetap ada, tetapi dengan ada fasilitas bantuan
komunikasi dari Kiai dan Mas Haye, Oke. saya kira apa-apa yang menjadi agenda kegiatan organisasi itu relatif bisa kita capai dan kita kerjakan Siap. dengan segala risiko, tantangan, kelebihan dan kelemahannya. Oke. Kalau ingin dikatakan program unggulan atau yang membedakan antara periode jenengan dengan periode sebelumnya itu apa, Cak? Kalau periode saya itu lebih kepada human resources, Siap. pengembangan sumber daya manusia. Oke. Jadi periode saya itu basis awal atau cikal bakal membuat buku pedoman pengkaderan. Oke. Sampai hari ini itu basis sumbernya dari situ. Siap. Sampai hari ini, sehingga kita waktu itu ya siang malam teman-teman itu berkorban sampai tidur di kantor. Oke. Itu untuk menyusun itu, sehingga pada waktu itu buku hasil dari rekan-rekan IPNU PBNU Jawa Timur bisa dipakai dan diputuskan di tingkat nasional. Kalau hari ini ada buku pengkaderan, pasti salah satu rujukannya dari itu. Siap. Oke. Secara spesifik ya, kalau jenengan kami lihat kan orang yang memantau IPNU dari jarak jauh. Ya. Kalau menurut pandangan jenengan, kira-kira harokah apa yang luput dari gerakan IPNU saat ini? Untuk saat ini, kalau saya sih sebetulnya tetap, karena IPNU itu organisasi pengkaderan. Oke. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, maka IPNU tetap harus sesuai dengan hikmatnya. Siap. Ilmu, Siap. apalagi kan 3 IPNU itu. Oke. Apa? Belajar, berjuang, bertakwa. Lah, belajar ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Siap. Berjuang juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bertakwa juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka tetap bahwa IPNU IPBNU tidak boleh berhenti belajar. Oke. Kepada siapa saja. Dari hari ini sampai yang akan datang. Oke. Sampai tua pun tetap jadi kiai pun. Siap. Tetap harus belajar. Mau ngajar ngaji, kalau nggak mutolaah ya nggak iso. Terus ya. Itu jadi untuk yang secara praktis saya hanya titip 2 hal. Oke. Jadi rekan-rekan IPNU, satu, genggamlah, peganglah passion Anda. Jadi karena passion ini yang akan menentukan kehidupan masa yang akan datang ini. Oke. Kalau salah kamu memegang passion, ya nanti akan terjadi crash. Siap. Itu. Dan yang nomor 2, yang seberhasil apapun atau mungkin tidak tercapai, tetap harus punya basis yang kuat, yaitu karakter building. Ya. Kalau bahasa agamanya ya uswatun akhlak karimah. Oke. Punya uswatun hasanah. Maka kalau 2 passionnya sudah tercapai, karakter buildingnya sudah lulus, maka semua kader IPNU sesuai dengan ajaran agama, nilai agama, harus punya peninggalan yang bermanfaat. Siap. Oke. Sekarang ketika sudah menjadi alumni ya, kebanyakan anggapan atau ini bahkan menjadi salah satu diskusi yang cukup menarik dengan para alumni. Rata-rata kalau teman-teman IPNU, rekan-rekan IPNU setelah alumni, itu kenapa seolah-olah politik adalah bukan satu-satunya, salah satu yang sangat menggiurkan untuk digeluti pasca IPNU. Ya. Jadi kalau pilihan pengabdian dan profesi, saya kira itu persoalan kecenderungan personal dan peluang atau kesempatan. Siap. Tidak semua kader IPNU bisa homogen dalam satu profesi. Maka yang lebih baik malah kader IPNU itu heterogen. Siap.
Jadi ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Siap. Jadi tetap pada simbolnya yang satu, yaitu di NU. Oke. Apapun profesi alumni IPNU, tetap muaranya harus membangun unifikasi gerakan yang dilabeli, dinamakan Nahdlatul Ulama. Oke. Karena yang diperjuangkan Nahdlatul Ulama itu bukan dunia saja, kepentingan kemaslahatan dunia, tapi juga kepentingan dan kemaslahatan akhirat. Oke. Jadi kalau ikut IPNU, ikut NU, saya berani menjamin selamat. Oke. Amin. Saya ingin mendalami yang bagian politik. Ya. Ada satu narasi yang kemudian disayangkan oleh Abah Marzuki Mustamar. Beliau mengatakan dalam satu kesempatan bahwa banyak kader-kader muda NU yang ketika nyalon entah itu menjadi dewan atau bupati atau gubernur itu memakai nama NU untuk menopang dirinya, itu sangat kuat. Tapi begitu apa yang kemudian ditargetkan itu tercapai, menjadi bupati, gubernur ataupun dewan, ketika diajak kumpul ngomong soal agenda keumatan itu kok sulitnya minta ampun. Itu sejauh mana kalau pandangan jenengan terkait ini? Kalau menurut saya tergantung bagaimana cara berkomunikasi. Oke. Attitude seseorang pasti beda-beda. Siap. Tapi nilainya sama. Nilai yang dianut sama, tinggal pencapaiannya. Apakah attitude dan nilainya segaris apa enggak, sinergis apa enggak. Oke. Maka dalam proses faktualnya, kalau komunikasi yang dibangun oleh kesamaan nilai, dan attitude yang mesti harus disadari oleh stakeholder masing-masing, saya kira bisa. Zaman pengalaman pribadi saya, waktu saya aktif di Dewan yang pasca reformasi 99-2004, hubungan dengan NU no problem. Siap. Lahir batin. Jadi kalau sekarang ada sebuah pertanyaan kok seperti itu atau merasa sentimental gitu, antara yang masih aktif di dunia politik praktis sama yang di NU, saya kira pasti ada something wrong dalam hal komunikasi. Pasti saya berani jamin itu. Kalau komunikasinya bagus, cara berkomunikasinya juga bagus, terus nilai-nilai yang dibangun ada kesamaan, pasti klik ketemu. Siap. Kalau belum, berarti ada sesuatu yang mesti harus diperbaiki. Ada satu lagi soal politik yang ingin saya tanyakan sebelum ke entrepreneur dan kekiaian. Kader NU ada yang di PKB, Nasdem, kemudian Gerindra dan partai yang lain. Tapi ketika di lingkungan dewan itu, kenapa kita lihat sampai hari ini belum ada fraksi NU yang ngomong soal agenda keumatan? Masih kalah dengan misi partainya masing-masing. Iya. Jadi mestinya semua kader itu atau kader NU yang berserakan di berbagai partai atau lebih praktisnya menjadi politisi, itu mestinya yang dibawa itu bukan baju kepartaiannya, tapi yang dibawa itu adalah dakwah nilai yang diajarkan sejak lama di NU. Nilai-nilai NU itulah yang mestinya harus dibawa lewat lembaga yang bisa membawa nilai-nilai NU untuk diadopsi, diambil lewat lembaga-lembaga yang punya kekuasaan, kekuatan untuk bisa memberikan rekontribusinya kepada kemaslahatan dan kepentingan umat. Kalau masih membawa baju kepartaian,
pasti akan egoisme yang akan muncul, egoisme kepartean. Tapi kalau yang dibawa adalah nilai-nilai ajaran, terutama nilai-nilai dalam yang diajarkan Nahdlatul Ulama, saya yakin tidak ada kendala. Nah, ini butuh kedewasaan berpolitik. Siap. Karena kalau kejebak kepada kepentingan partai, pasti ada pragmatisme yang sifatnya sektoral, bukan yang universal. Jenengan kan beribnu mulai dari bawah. Dari bawah. Ranting. Kemudian aktif berorganisasi, kemudian setelah tua bisa menjadi pengasuh pondok pesantren. Itu ngajinya waktu itu kapan ya? Ya, ngajinya sambil jalan. Itu yang sulit ditiru nih. Artinya begini, dulu saya ikut patron saya kan dulu Yai Imron Hamzah. Siap. Jadi ya tanya-tanya beliau. Saya sering ikut pengajian keliling beliau kemana-mana itu. Ya lebih intensif lagi itu setelah pulang ke Blitar. Siap. Jadi ya mungkin setelah pulang itu ya banyak beli kitab, banyak beli buku gitu. Sehingga ada waktu longgar ya, sehingga sedikit yang bisa kita ketahui itu yang menjadi modal untuk dakwah di tingkat grassroots di desa, di ranting. Kalau menjadi politisi itu mungkin cara lobbynya, networkingnya, belajarnya bisa dari Ibnu. Kalau dari kiai, dari keluarga. Nah, entrepreneurnya dari mana? Dari NU. Dari NU juga. Iya. Jadi saya waktu belum ketua Ibnu Jawa Timur, saya aktif di lembaga perekonomian PWNU. Itu waktu itu ketua PWNU-nya Al-Mukarram Kiai Haji Syafi'i Sulaiman. Itu jadi saya bagian buat surat lah di departemen lembaga, tapi aktif itu. Sehingga banyak kenal orang-orang NU yang menjadi pelaku ekonomi, sehingga ya mungkin ketularan di situ. Sehingga ketajaman melihat peluang membangun sebuah perencanaan usaha itu mungkin lebih peka. Saya ingin kembali spesifik ke masalah Ibnu. Idealnya kalau kita ngomong Ibnu setingkat cabang atau Ibnu setingkat wilayah, program kerja mereka seharusnya 80% itu bermitra dengan pemerintah. Nah, per hari ini kalau wilayah mewujudkan itu bisa, tapi untuk tingkatan cabang itu kok tidak bisa segera merata untuk melakukan konsep itu. Itu kira-kira kalau jenengan melihat kendalanya ada di mana ya? Mungkin begini, kalau zaman saya dulu itu ada pengkaderan yang sifatnya itu umum, sesuai jenjang tingkatan pengkaderan. Kalau zaman saya dulu ada beberapa kader yang punya potensi, itu saya buatkan jalur khusus. Artinya kader-kader yang punya kapasitas tertentu itu kita post untuk bisa lebih dibanding yang lain, diberi peluang, fasilitas untuk menjadi penggerak utama. Sehingga kalau misalkan jalur jenjang pengkaderannya itu kurang berpacu, kurang maju, kader-kader khusus ini yang akan menjadi pendamping. Sehingga mungkin perlu tadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang dieksekusi khusus, dilatih khusus dengan materi pengalaman yang beda dengan yang umum, sehingga mereka bisa menjadi motor dari misalkan ada kebuntuan dalam proses pelaksanaan program, ada kebuntuan komunikasi dengan pihak ketiga, ya teman-teman yang ini kita dorong untuk bisa mendampingi dan membantu. Spesifik soal politik, semisal ada kader Ibnu yang masih aktif di pengurusan tingkat wilayah atau cabang, tapi juga menjadi kader partai, itu gimana ya?
Kalau menurut saya asal tidak di pengurus harian Oke, ya tidak masalah. siap. Asal tidak di Di pengurus pengurus harian, harian. oke. Karena di ADARTNU kalau harian kan tidak boleh. Siap. Kalau departemen boleh. Dan memang berpolitik itu Oke. memang butuh proses komunikasi dan persiapan pengkaderan tertentu, Oke, sehingga memang ya sumber kekuasaan itu bisa ditarik lewat jalur bermacam-macam. siap. Bisa lewat kapasitas personel, bisa lewat profesi, bisa lewat pengkaderan, bisa lewat KKN juga. Oke, Itu pertemanan, kongsi, bisa jadi banyak sekarang praktek di partai karena kongsi, tidak aktivis partai, tapi punya profesi tertentu itu ditarik ke partai dan partai juga diuntungkan karena sudah terima orang yang punya kapasitas sudah matang, oke. sudah selesai. Mengerucut ke soal Ibnu, Pak. Disinyalir melalui diskusi-diskusi yang kami lakukan di PW Ibnu Jatim, kita ada 4 persoalan mendasar yang itu dialami oleh Ibnu di semua tingkatan. Yang pertama adalah soal data, kemudian distribusi kader, kemudian yang ketiga adalah sinergi jaringan. Ada 3 ya. Nah, ini kemudian kita upayakan dengan semaksimal mungkin, semisal kita ngomong data itu, tapi tidak kemudian gercep, kalau bahasa sekarang nggak gerak cepat ya, untuk segera mencoret data kadernya. Pimpinan pusat sudah menyiapkan link, kader di bawah tinggal memasukkan data, itu kok masih kurang gercep, geraknya kurang cepat. Itu apa masalahnya, Cak, ya? Menurut saya kurang motivasi. Kurang motivasi. Dan Perlu ngundang Mario Teguh atau iya, kurang motivasi aja. Oke. Jadi mungkin terjadi diskomunikasi Oke. atau mungkin juga bahasa lebaynya itu kurang perhatian lah. Oke. Gitu. Kalau ada yang menganggap bahwa ciri teman-teman Ibnu itu senang kumpul tapi nggak disiplin, itu gimana? Ya bisa juga. Tidak hanya di Ibnu, di semuanya juga, juga sama. Tapi bagi seorang kader yang unggul, pemimpin, siap, itu disiplin itu penting. Bahkan di agama itu sangat dianjurkan. Bahasa istiqomah itu berlaku tidak hanya pada amalia ubudiyah, praktek beragama, berorganisasi, itu istiqomah itu menjadi salah satu cara untuk bagaimana mematangkan seseorang berorganisasi secara runtun dan utuh. Oke. Ngomong soal distribusi kader, ya. Menurut jenengan idealnya seperti apa sih? Kalau menurut saya begini, saya sejak zaman saya, background variasi kader itu kan macam-macam. Nah, dengan jumlah variasi yang macam-macam itu, maka harus Ibnu atau organisasi Ibnu itu bisa membaca orang-orang kadernya. Sehingga tidak, tadi yang disinggung, tidak semuanya keseret ke fokus ke politik praktis. Misalkan kalau bakatnya kader itu jadi kiai, ya di kader ke jurusan kiai. Kalau kader itu punya kemampuan jadi orator, ya di kader orator. Kalau dia pendidik, ya pendidik. Kalau dia pembisnis, ya pembisnis. Kalau dia hobi suka jadi ASN misalkan, ya disalurkan ke sana. Makanya di Ibnu, organisasi Ibnu itu tugasnya tidak hanya mengkader. Salah satu tugas pemimpin itu meredistribusi kader di semua variasi profesi. Sehingga setelah jadi alumni itu tidak mencari, tapi memberi. Nah, itu. Jadi memberi, sehingga dia sudah bisa hidup mandiri, fight dengan kehidupan pribadi, dan memberi redistribusi kepada kader-kader. Makanya
seperti lewat media milenial podcast ini, Siap. saya kira bangunan komunikasinya akan lebih mudah, lebih gampang. Makanya ya saya berharap podcast ini tidak hanya di PW. Siap. Di semua, minimal di pimpinan cabang. Itu punya podcast sehingga eksplorasi potensi, kendala pendataan, redistribusi kader itu secara perlahan-lahan akan dibangun lewat media. Sehingga harapannya wajah IPNU masa akan datang itu wajah organisasi IPNU yang looking for indah dan sedap dilihat, memberi manfaat kepada tidak hanya kader IPNU tapi di luar IPNU juga. Menarik. Soal perawatan ya. Soal perawatan. Yang terjadi kemudian perawatan di sini yang kami maksud adalah sustainable. Artinya pasca pendistribusian itu berhasil, itu kemudian perawatan supaya berlanjut, tidak putus, IPNU berada di tempat strategis itu agar terjaga. Ya tadi semuanya itu sebetulnya kan basisnya itu personal. Personal yang punya kesadaran tinggi. Siap. Bahwa kehidupanmu secara personal itu dibangun oleh komunitas, oleh organisasi. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup dalam komunitas. Bahasa lainnya berorganisasi. Maka take and give bagi alumni kader IPNU, maka itu menjadi keniscayaan dan kewajiban. Tidak lupa kepada akar sejarahnya. Sehingga kader IPNU di tempat mana saja, jadi profesi apa saja, itu tetap memberi kontribusi seperti waktu dia masih aktif. Jadi tidak putus setelah alumni selesai. Tidak. Maka bagi alumni IPNU, kader IPNU, itu kontribusinya ya kayak prinsip hadis Rasulullah. Thalabul ilmi itu minal mati lalati. Berjuang itu mulai kamu sadar jadi kader IPNU ya sampai kamu mati tetap IPNU. Walaupun profesimu sudah berganti macam-macam jenisnya, basismu itu di IPNU. Maka IPNU lah itu bagian dari nyawa kedua. Pertanyaan terakhir sebelum paling terakhir ya. NU adalah satu-satunya organisasi terbesar di dunia yang punya organisasi kemahasiswaan 3 sekaligus. Di situ ada IPNU, ada KMNU dan ada PMI. Menurut jenengan ini adalah sebuah kekurangan atau kejanggalan dalam kaderisasi? Ya, kalau dilihat dari akar secara awal, munculnya IPNU, munculnya PMII, munculnya KMNU, itu ya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Awalnya itu dari selera. Dari selera ya? Iya. PMI dulu lahir dari departemen itu. Betul. KMNO lahir dari teman-teman putra-putri NU yang tidak mau terwadai atau belum terwadai dalam komunitas organisasi yang sudah ada. Maka dia juga selera. Munculnya nama organisasi baru. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, ada selera. Terakhir ya, tanggal 24-26 ini IPNU Jatim akan mengadakan forum tertinggi organisasi Konfirmil di Bojonegoro. Saran untuk kepengurusan selanjutnya ya. Jadi menurut saya pertama sadari dan ketahui apa yang potensi apa yang ada dalam dirimu. Kalau potensi itu sudah kamu ketahui, jangan kamu manipulasi.
Jadi kalau ada kader yang punya kapasitas dan kemampuan yang memang baik, Oke. itu, dan bisa membawa amanat dan kepentingan Siap. menjalankan, memajukan organisasi, Mm-mm. ya jangan diberi kata-kata stop, Mm-mm. beri fasilitas dia untuk bisa mengabdi dan membangun organisasi. Siap. Yang kedua, konferensi itu adalah hal yang biasa. Mm-mm. Rutinitas mekanisme organisasi yang mesti wajib dilakukan. Oke. Bukan menjadi wahana ajang untuk saling mengorek kelemahan Oke. dan tidak mengakui asas hasil prestasi. Siap. Biasa-biasa saja. Oke. Jadi konferensi itu kewajiban organisasi yang diatur oleh mekanisme aturan, Mm-mm. dan itu menjadi sesuatu yang biasa, normal. Jangan dilebih-lebihkan seakan-akan itu satu-satunya wahana sarana untuk memaksakan kehendak. Oke. Yang ketiga, pandanglah sejauh yang kamu mampu. Mm-mm. Pendamlah kekurangan yang sejauh yang kamu bisa. Oke. Karena apa yang ada dalam dirimu itu akan mencerminkan perjalanan yang akan datang bagi dirimu sendiri. Oke. Ibnu hari ini juga akan dilihat oleh Ibnu 10-20 tahun yang akan datang. Oke. Maka cermin itu jangan kamu kotori. Siap. Bersihkan terus, kalau perlu malah diberi obat apa yang bisa tambah terang sehingga bisa menerangi. Siap. Cermin pengalaman masa lalu menjadi gambaran sinar penerang untuk yang akan datang. Oke. Menarik. Tapi kita akan lanjut podcast dengan beliau di tema yang berbeda, di kesempatan lain yang insya Allah akan kami selenggarakan pasca Kompromil, tentu dengan tema yang lebih spesifik. Ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, ya. Sami-sami.